Bang Ristan BP Simbolon. Ini hari ini duet apa nih Bang? Duet maut. Duet apa ya? Duet anak muda, duet pengacara muda Roy Suryo. Kalau senior sih lagi di belakang, lagi tidur. Kembali lagi bersama saya dalam channel yang keren cadas ini, Bang RH dan AGS Official. Kebetulan punya channel RH lagi istirahat di belakang. Itu di kursi-kursi belakang tuh lagi istirahat. Kelelahan. Wajar. Kelelahan kenapa Bang? Karena sidang berkali-kali. Sidang kan inilah sesuai dengan kebutuhan ya. Oke. Jadi kami mengajukan permohonan pra peradilan ini adalah sesuai dengan kebutuhan. Bukan sesuatu yang diada-adakan, bukan sesuatu yang dibuat tanpa dasar argumentasi ya. Karena memang hukum acara pidana kita yang terbaru ini memberikan kesempatan kepada siapapun, bukan hanya kepada Mas Roy, tetapi kepada semua warga negara yang merasa dikriminalisasi, yang merasa hak-hak hukumnya dilanggar oleh aparat penegak hukum, maka boleh kok mengajukan prapit berkali-kali ya, karena memang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ini telah membuka ruang itu gitu ya. Jadi ini bukan satu bentuk pembangkangan terhadap hukum acara pidana kita, tetapi ini justru adalah suatu pengejawantahan dari prinsip due process of law dan prinsip perlindungan terhadap hak tersangka dan seorang terdakwa. Bang Ristan, saya mau ke Bang Ristan dulu. Oke. Apa yang menarik yang bisa kemudian kita spill atau kita buka kepada para pemirsa AGS Official dan RH Channel? Kira-kira terkait dengan pra peradilan yang keempat ini, apa sih yang kita mohonkan di pra peradilan yang keempat yang berbeda dengan pra peradilan ketiga, kedua, dan yang pertama, Bang? Oke. Jadi tadi kayak Bang Gofur sampaikan bahwa kita ini mengajukan upaya pra peradilan ini dengan berpergian ke luar negeri. Ya, artinya larangan untuk Mas Roy meninggalkan wilayah hukum atau yurisdiksi Indonesia untuk pergi ke luar negeri. Betul. Ternyata berdasarkan pasal 97 ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terkait dengan imigrasi, pencekalan itu kan maksimal 6 bulan. Dan bisa diperpanjang lagi 6 bulan. Artinya total pencekalan di tingkat penyidikan ini bisa setahun. Ditambah ya? Ditambah ya, 6 bulan plus 6 bulan jadi setahun. Nah, masalahnya ini statusnya Mas Roy ini kan sudah menjadi atau sudah dialihkan kepada kewenangan jaksa penuntut umum. Betul. Yang seharusnya pencekalannya juga harus berakhir dong. Karena kepentingan penyidikannya sudah selesai. Apalagi jaksa penuntut umum kan tidak melakukan penahanan terhadap Mas Roy. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bahwa Mas Roy akan melarikan diri, akan keluar dari wilayah Indonesia, kemudian juga menghilangkan barang bukti dan seterusnya gitu. Itu sama sekali tidak dilakukan. Tidak mungkin dilakukan oleh Mas Roy Suryo dalam konteks pencekalan ini. Nah, tapi ada yang menarik Bang Ristan. Kalau kita bicara pencekalan, kan ada yang berpendapat begini nih banyak nih, ada yang berpendapat kita baca di sosial media dan seterusnya, ada yang berpendapat bahwa lo kan statusnya kan tersangka, wajar dong dicekal. Oke, itu satu. Tapi ada yang lebih aneh dan lebih parah. Ada orang nyata-nyata sudah terpidana, belum dieksekusi. Jangankan belum dieksekusi, dicekal aja belum. Namanya siapa Bang? Sylvester Matutina. Nah, jelas-jelas hukumannya sudah inkrah, ya kan? Ditetapkan sebagai buronan juga belum, dicekal juga belum, ya kan? Kok pihak kubu sebelah yang kita sebut termul itu, kok malah nggak pernah bersuara untuk segera kejaksaan melakukan buron terhadap Sylvester, bila perlu kejaksaan minta kepada imigrasi supaya segera dicekal. Ini bentuk ketidakadilan ini kepada Mas Roy yang statusnya masih sebagai seorang tersangka, perkara pidananya belum dibuktikan, tidak juga ditahan oleh jaksa penuntut umum. Begitu kita mengajukan pra peradilan terkait dengan pencekalan, mereka sewot. Tapi nyata-nyata ada pendukung ya geng Solo lah, yaitu Sylvester Matutina yang nyata-nyata sudah terpidana. Putusannya inkrah, von Hawisdeh. Tapi kok belum dicekal. Nah, menurut Bang Ristan gimana tuh? Apakah ini adil nggak buat penegakan hukum kita? Ya, kalau saya bilang sih pertama-tama seharusnya kasus ini
terlebih dahulu memang lebih fokus ke situ ya. Ya. Artinya tapi siapa tadi yang ngomongnya? Sylvester Matutina. Ya, abang yang nyebut ya. Artinya kalau memang seperti itu harusnya dieksekusi lah, ya kan. Nah, kalau kita melihat perkara kita ini ya, Sambil masalah minum ya. pencekalan ya. Bang sambil minum ya, Iya. Bang. Aus juga nih, Bang. Tadi kan bilang berlakunya adalah 6 bulan, ya kan. Kalau nggak salah ini 11 Desember Bang, sampai 11 Juni ya. Artinya 6 bulan itu harusnya ada pemberitahuan kepada Pak Roy di sini ya, sebagai pemohon. Betul. Bahwa ada ini perpanjangan lagi 6 bulan. Ya. Nah, ini permasalahannya, makanya istilahnya kita mengadakan uji pra-peradilan tentang pencekalan. Harusnya ada. Nah, ini tidak ada. Setelah 6 bulan itu harusnya ada lagi. Artinya apa? Setelah 1 hari sesudah batas dari 6 bulan itu, ada menurut pasal itu sudah tidak berlaku lagi pencekalannya. Namun kan sampai sekarang kan kita tidak mendapatkan kepastian hukum kan, karena akibat dari pencekalan ini, Bang Ristan, paspornya Mas Roy kan ditarik. Nah, itu dia. Oleh pihak penyidik kan. Artinya identitas atau dokumen pribadi itu ditahan dan seharusnya harus dikembalikan dong. Artinya apa? Hak asasi manusia kan, ini hubungannya dengan hak asasi manusia dari Pak Roy. Artinya dengan ditahannya, dengan tidak dikeluarkannya, apapun bentuknya, sehingga Pak Roy ini ya terbatas untuk mau pergi ke jalan, istilahnya mau pergi berlibur, mau refreshing, misalnya, mau keluar negeri gitu. Itu karena tidak ada kepastian hukum, hanya kita mengadakan pra-peradilan tentang pencekalan. Itu salah satunya, Bang. Ya, betul. Jadi lagi-lagi pencekalan ini adalah dalam rangka kita meminta keadilan. Nah, betul. Ini kan ada yang bertanya begini nih, banyak nih ya. Wah, banyak lah ya. Katanya pengacara gratisan. Nah, memang ada yang istilahnya. Ini ditujukan kepada siapa nih? Ini ditujukan ke kita nih ya. Ini tujuannya apa namanya? Terus kemudian ada yang bilang bahwa sudah, saya nggak usah baca lah. Kasihan. Ya, sudah saya minum dulu. Wah, ada yang ngomong ini. Kok nggak berani sih masuk ke pokok perkara gitu loh? Gimana Bang Ristan? Kenapa nggak berani masuk ke pokok perkara? Karena begini, kita kan melihat dulu. Memangnya kita mau menghindar dari pokok perkara? Tidak. Kan seperti rekan-rekan sampaikan dari yang lalu-lalu bahwa ini ada formalitas ya dari penerapan pasal-pasal yang diberikan kepada Pak Roy. Ini yang kita masih hingga sekarang ya. Kita kemarin udah uji pra-peradilan juga, walaupun sebenarnya tidak dipertimbangkan itu pra-peradilan kedua. Benar. Dan ketika juga nggak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ya, yang kedua. Oleh hakim tunggal. Ya. Artinya apa? Sebenarnya kalau kita diperiksa pada saat pra-peradilan itu belum tentu kita istilahnya apa ya, kalah atau apa itu. Artinya belum tentu bahwa itu kan hanya pertimbangannya hanya mengatakan mengulur-ulur waktu. Ya, betul. Iya kan? Ya. Yang ketiga ini ada tidak pertimbangan mengulur-ulur waktu? Nggak ada. Jadi gini supaya clear. Kita simpulkan itu. Jadi coba. supaya clear ya para pemirsa RH Channel dan AGS Official. Jadi gini, pra-peradilan itu tidak menggugurkan pokok perkara. Ya, itu pertama. Betul. Itu yang pertama dulu diingat. Yang dimaksud dengan pra-peradilan itu adalah pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Jadi pokok perkara itu sesuatu yang berbeda. Pembuktian itu sesuatu yang berbeda. Ya. Termasuk juga pelapor yang akan memberikan keterangan, kemudian disertai dengan saksi-saksinya yang katanya sudah dikumpulkan itu di mana tuh, di Yerusolo ya. Kalau kata Mas Roy ya, kayaknya sudah dikumpulkan itu. Ya, itu kan nanti di pokok perkara. Tapi yang dilakukan melalui pra-peradilan ini sebetulnya adalah kita melakukan check and balance terhadap proses penegakan hukum. Keadilan itu, para pemirsa sekalian, bukan hanya milik pelapor. Dan kita tidak bisa serta-merta percaya kepada negara begitu saja. Kalau kita ini selalu percaya bahwa negara selalu benar, aparatur negara selalu benar, itu di zaman Hindia Belanda dulu tuh begitu. Ya. Ketika ada seorang pejuang yang disebut Republik itu, ya, Republikan, kemudian ditangkap,
bahkan tanpa melalui proses peradilan, dipertontonkan di gedung Fathahillah, diundang semua warga Batavia untuk nonton. Dan apa pendapat warga Batavia? Itu kan karena suka ngelawan pemerintah nih jadinya begini. Itu zaman Hindia Belanda. Dan ini masih terjadi loh. Jadi makanya jangan teliti ijazah. Ngeritik sedikit sudah melawan itu sudah istilahnya. Melawan. Ya. Makanya nanti begini Bang. Dikatakannya begini. Ngapain sih teliti ijazah Pak Jokowi? Kayak nggak ada kerjaan aja gitu loh. Oke, kan? Ya. Loh yang diteliti ini adalah ijazah presiden. Kalau cuma urusannya Pak Jokowi, ya ngapain juga diteliti. Orang nggak akan tertarik kali meneliti ijazah yang kalau seseorang itu katakanlah namanya si Joko, misalnya Joko Budi misalnya, yang bukan siapa-siapa di Republik ini, tidak pernah mendapatkan suara dari rakyat, tidak pernah berkampanye, tidak pernah mengatur keuangan negara, tidak pernah menaikkan harga BBM, tidak pernah apalagi itu menaikkan harga pupuk, ya membuat impor dari luar negeri terkait dengan pangan dan seterusnya. Ya ngapain orang teliti? Tapi karena ini adalah ijazah presiden, orang kepo dong. Iya, pastinya. Wajar dong. Pastinya. Jadi jangan menganggap bahwa seolah-olah seseorang meneliti ijazah Pak Jokowi yang notabene mantan presiden itu adalah seperti suatu kesia-siaan gitu loh. Iya kan? Iya. Lo kalau nggak ada yang meneliti kejanggalan-kejanggalan itu mana tahu kita kan? Tapi, coba kalau nggak ada Mas Roy dan Bu Tifa. Betul. Sama Rismon saat itu ya, meskipun Rismon sudah ada di kubu sebelah gitu. Coba kalau nggak ada 3 orang itu. Mana pernah kita tahu bahwa foto itu diragukan, bukan yang punya foto yang jadi presiden itu. Tapi ngomong-ngomong, sebelumnya ada tidak yang meneliti tentang ijazah itu? Nggak ada. Sebelum Pak Rio, Pak. Itu kan bermula dari kasusnya Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi indikasi ijazah bermasalah itu jauh sebelumnya dalam kasusnya Gus Nur dan Bambang Tri, dan itu bermula kan dari bukunya Bambang Tri, Jokowi Undercover, manusia tidak punya identitas gitu. Itu kan ada kan buku itu kan. Betul. Kemudian setelah itu muncullah Mas Roy dan Bu Tifa dan berarti keinginan tahuan itu sudah muncul dari Pak Roy dan sudah muncul Pak Dr. Tifa ya. Betul. Jadi jangan kita mau diajak berpikir seperti kita ada dalam negara ultranasionalis, bahwa pemerintah itu selalu benar, negara itu selalu benar. Kalau Anda mengorek-ngorek penguasa, ya siap-siap aja dan dihukum. Come on. Ini negara demokrasi gitu loh. Kita ini bukan di zaman negara otoritarian atau sistem kayak Korea Utara. Ngomongin presiden Korea Utara malamnya dijemput langsung hilang kan. Gitu kan. Nah gini, itulah kenapa pentingnya lembaga pra-peradilan. Karena praktek-praktek seperti itulah yang kemudian harus diawasi dan dikontrol. Ini para sahabat pemirsa sekalian ya. Hukum acara pidana kita yang pertama itu namanya HIR. HIR itu adalah hukum acara pidana zaman kolonial Belanda. Ya, dan sekarang masih juga berlaku untuk perdata ya Bang? Iya, betul. Oke. Kemudian setelah HIR itu adalah zaman Hindia Belanda, yang kita sama-sama tahu ada penjara seperti Gedung Fathahillah sana, penjara bawah tanah, saya pernah datangin tuh Bang. Waduh, kasihan melihat orang di penjara di situ Bang. Itu sangat tidak manusiawi. Saya juga pernah ke Lawang Sewu ya, di Semarang ya. Semarang. Ya, itu juga ada penjara yang kecil sekali. Itulah penjara-penjara yang ada di zaman kolonial Hindia Belanda, di mana HIR atau hukum acara pidana zaman Hindia Belanda itu nggak ada pengawasan, main tangkap, ditetapkan sebagai tersangka karena ngelawan pemerintah, dijebloskan ke penjara. Jadi pemerintah tidak senang? Langsung ditangkap. Apalagi membicarakan tentang ide-ide kemerdekaan. Wah. Dianggap itu pembangkangan terhadap penguasa kolonial. Betul. Nah, makanya di dalam HIR tidak ada lembaga pra-peradilan. Di HIR itu, hukum acara Hindia Belanda itu, ya hukum acara pidana zaman kolonial Belanda, nggak ada itu namanya lembaga pra-peradilan.
Nggak ada itu. Oke, itu sejarahnya ya. Kemudian setelah kita merdeka, ya, meskipun KUHP kita masih KUHP WFS itu yang kalau kita dengar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, WFS, yaitu Wetboek van Strafrecht, itu masih berlaku. Tapi kemudian yang diubah adalah hukum acara pidananya diubah. Tahun 1981 diubah. Melalui apa? Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Dan itu ada sejarahnya juga. Karena ketika peristiwa Sengkong dan Karta terjadi tahun 1997, tahun 1974, mohon maaf, tahun 1974, ada 2 terpidana, yaitu Sengkong dan Karta, 2 petani biasa di Bekasi dituduh melakukan pembunuhan berencana terhadap suami istri. Dan itu dimulai dari tindak pidana pencurian. Didakwa dengan 2 pasal, pencurian dengan pemberatan, dan kemudian adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Betul. Nah, dihukum sampai di Cipinang, sampai di penjara, mereka bertemulah dengan seseorang. Seseorang itu masih ada hubungannya dengan Sengkon, ya. Karena kemudian seseorang itu mengaku bahwa yang melakukan pembunuhan. Jadi gini, ditanya Sengkon, ya, kok Anda masuk penjara kenapa? Enggak, saya dituduh membunuh suami istri di Bekasi. Oh, bukan kamu pembunuhnya, saya pembunuhnya. Disitulah kemudian hukum acara pidana zaman Hindia Belanda itu diubah. Sehingga dikenal namanya peninjauan kembali. PK dan kemudian dikenal juga namanya lembaga pra-peradilan. Karena untuk mengawasi dan mengontrol abuse of power dari aparat penegak hukum. Kewenangan ya. Jadi tahun 1981 KUHP yang baru hadir menggantikan HIR. Kemudian dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, karena sejak zaman pemerintah Soeharto itu, ide untuk membuat hukum pidana nasional baik KUHP dan KUHP yang baru itu sudah mulai muncul, terutama untuk KUHP ya. Karena KUHP yang berlaku itu kan masih KUHP-nya Belanda. Ya. Nah, kemudian mulailah muncul simposium nasional, sarasehan nasional terkait dengan hukum pidana nasional kita. Nah, tahun 2026 akhirnya berlaku 2 undang-undang. Undang-undang nomor 1 tahun 2023 yang mengganti KUHP pidana Belanda, kemudian Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 yang mengganti hukum acara pidana zaman Orde Baru. Nah, di KUHP yang baru ini, ternyata kemudian yang terjadi adalah lembaga pra-peradilan diperkuat. Ini sebenarnya adalah suatu kebaikan hukum untuk memberikan akses to justice kepada siapa? Kepada warga negara. Supaya melalui lembaga pra-peradilan dia bisa melakukan pengawasan, melakukan counter terhadap aparat penegak hukum, terhadap negara. Karena negara tidak selalu benar. Dan negara bukanlah pemegang kebenaran absolut. Negara juga bisa salah. Bayangkan kalau nggak ada pra-peradilan. Semua tindakan aparat penegak hukum kita benarkan semua. Padahal kewenangan itu juga ada batasnya. Iya, betul. Nah, inilah yang dibuat menjadi batas-batasannya. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita melakukan upaya pra-peradilan sepertinya kita tidak setuju dengan pra-peradilan itu sendiri. Padahal itu sudah dijamin dalam hak asasi manusia ya. Iya, betul. Tadi Bang Gofir bilang ada penguatan-penguatan. Apakah pra-peradilan itu juga ada penguatan? Yes, ada Bang. Itu juga bisa disampaikan itu Bang. Jadi di dalam KUHP yang baru ada 10 hal yang diperkuat. Salah satunya pra-peradilan. Saya pelan-pelan ya. Yang pertama yang diperkuat hak tersangka dan hak terdakwa. Hak tersangka itu banyak sekarang dalam KUHP yang baru. Pendampingan. Ya, pendampingan. Bahkan advokat itu sudah bisa mendampingi dan memberikan masukan sejak pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Ya. Sudah boleh didampingi pada sudah bisa didampingi termasuk juga pemeriksaan saksi-saksi. Yes. Kemudian berikutnya lagi penguatan terhadap apa yang disebut dengan restoratif justice, keadilan restoratif. Karena di KUHP yang lama, ada diatur nggak dong yang lama? Nggak ada ya? Nggak ada. Ini berarti bagus ini. Bagus. Kenapa yang baru ini diatur? Karena Perpol nomor 8 2021 itu tidak terlalu kuat, Bang. Ya kan? Nah, maka kemudian diambil dalam KUHP, diatur dalam KUHP. Ya, diatur dalam KUHP. Kemudian yang berikutnya lagi, Bang, saksi mahkota diatur. Nah, KUHP yang lama nggak ada namanya saksi mahkota. Ya, betul. Saksi mahkota itu adalah
pelaku tindak pidana yang memberikan keterangan untuk suatu dugaan tindak pidana yang melibatkan teman-temannya. Jadi saksi mahkota itu kualifikasinya tindak pidananya harus beberapa orang. Ya, nggak bisa hanya diri sendiri. Ya, contoh, ada sekelompok orang mencuri. Kemudian orang ini karena pembuktiannya susah, orang ini mau berkata jujur atau tindak pidana korupsi misalnya. Nah, kemudian karena dia mau berkata jujur, dia bongkar keterlibatan teman-teman dia yang lain. Dengan kompensasi, kompensasinya apa? Di kepalanya dikasih mahkota. Makanya saksi mahkota namanya. Jadi sudah boleh ya? Sudah boleh. Apa yang akan dia dapat? Pengurangan hukuman. Oke. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya lagi. Diadopsi, ada apa yang disebut dengan plea bargain, pengakuan bersalah. Sekarang kan ada dalam KUHP yang baru pengakuan bersalah, Bang. Konsekuensinya apa itu kalau itu? Ya kalau dia mengakui kesalahannya, konsekuensinya adalah menjadi dasar meringankan pidana. Dan lebih cepat Apalagi kalau dalam tingkat penyidikan dia mulai mengaku bahwa iya salah, saya salah. Misalnya, iya saya betul memukul dia. Proses penyidikannya lebih cepat ya. Penyidikannya lebih cepat, penuntutannya juga lebih cepat. Dan hukumannya akan lebih ringan. Bayangkan, kalau zaman Hindia Belanda dulu, orang mengaku bersalah, itu bukan mendapatkan keringanan. Malah ditaruh di penjara yang makin dijebloskan di penjara yang nggak ada, jangankan lihat matahari, udara masuk pun mungkin susah gitu loh. Nah, itu kan beda tuh. Zaman Hindia Belanda, mengaku bersalah malah diperberat. Di KUHP nasional, mengaku bersalah, dapat keringanan. Dan proses hukumnya juga makin cepat. Nah, ya, kemudian ada lagi penguatan peran advokat di KUHP yang baru loh, Bang. Nah, karena Abang Koin adalah seorang advokat, saya juga seorang advokat, ya. Di KUHP yang baru, advokat sudah menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana kita, Bang. Ada lagi yang baru, Bang. Sudah diakui banget. Sudah diakui. Ada lagi yang baru, Bang. Namanya penguatan terhadap rehabilitasi, restitusi dan ganti rugi. Kemarin kita mohonkan kan ganti rugi. Ganti rugi, boleh dong. Boleh. Kenapa? Supaya warga negara itu tidak menjadi bulan-bulanan dari aparat penegak hukum. Gitu loh. Ya. Dan satu lagi, Bang. Penguatan lembaga pra-peradilan. Dahulu di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, pra-peradilan itu biasanya hanya lip service saja, Bang. Begitu jaksa mendaftarkan perkara pidana ke pengadilan, gugur. Selesai. Sekarang beda, Bang. Begitu jaksa daftar dan kita juga mendaftarkan perkara pidana, apa kata negara? Jaksa, kau antri dulu, kau ke belakang dulu. Menunda dulu. Kenapa? Hak tersangka itu lebih diutamakan dalam konteks pra-peradilan. Betul. Bayangkan, kalau Anda yang berkomentar negatif terkait dengan pra-peradilan, Anda, saudara Anda, kakak Anda, ibu Anda, anak Anda, ayah Anda menjadi tersangka. Apa rasanya? Pasti saudara akan berusaha untuk mencari keadilan yang seringan-ringannya. Makanya lembaga pra-peradilan ini difungsikan kepada para pencari keadilan. Kita belum bicara soal pokok perkara ijazah ya, itu soal lain. Pokok perkara tidak akan terhapus dengan adanya pra-peradilan ini. Hanya pokok perkara harus menunggu. Namanya ngantri. Bayangkan tuh, apa coba kebaikan di negara ini? Di era demokrasi loh, Bang. Dijamin ya, artinya apa yang kita rasa kurang dalam penerapan pasal tersebut, ya kan? Dengan jalan pra-peradilan tersebut, ya kan? Menunda perkara pokok. Bukan mengulur-ulur waktu. Bukan. Bahasa hukum dalam KUHP itu adalah dengan adanya permohonan pra-peradilan, maka pemeriksaan pokok perkara harus ditunda. Bukan diulur-ulur. Kenapa harus ditunda? Karena hak tersangka didahulukan. Coba yang komentar-komentar negatif ini kalau Anda jadi tersangka. Ya. Saudara Anda misalnya, kakak Anda, bapak Anda, ibu Anda jadi tersangka. Dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Bagaimana rasanya? Itu. Kan kita perlu instrumen, forum. Ya. Negara sudah memberikan jalan itu supaya pra-peradilan itu. Makanya di dalam KUHP yang baru ini,
Kenapa tidak ada pelarangan terkait dengan permohonan pra peradilan? Syaratnya cuma satu, pra peradilan itu Bang. Jangan nebis in idem. Iya. Objeknya sama ya. Nggak boleh objeknya sama. Pra peradilan ini diperkuat di pasal berapa? Dari mulai pasal 158 sampai pasal 164 KUHP yang baru. Itu terkait dengan kompetensi pra peradilan. Nah, salah satu kompetensi pra peradilan adalah menguji sah tidaknya. Itu kata kunci itu. Sah tidaknya. Karena kalau kita bicara sah tidaknya, berarti di situ ada penyalahgunaan kewenangan. Itulah seorang warga negara berhadapan dengan aparat penegak hukum atau berhadapan dengan negara. Kalau tidak ada forum untuk menguji sah tidaknya penggunaan kewenangan oleh negara, loh semua rakyat ini jadi apa ya? Jadi alas kaki negara gitu loh. Jadi kesetnya negara. Betul. Jadi kita mengikut saja ini jadi. Ya kita mengikut saja, kita ngekor saja. Iya Pak, mohon maaf saya sebagai tersangka, saya bersalah. Udah ini ditangkap ya, tangkap borgol, naikin mobil. Kita tidak ada untuk mengoreksinya kan begitu ya. Kasian. Kalau di upaya pra peradilan itu sebenarnya salah satu mengoreksi juga ya kan. Iya, kasihan sekali ya. Kasihan sekali warga negara. Jadi gini, saya paham ya, dalam perkara ini masyarakat kita terbelah dalam dua kubu lah. Ada kubu yang mendukung Pak Jokowi, ada kubu yang mendukung Mas Roy. Tapi dalam konteks penegakan hukum, yang harus kita lihat adalah hukumnya. Ya, Anda yang berkomentar negatif, Anda yang ini karena mendukung Pak Jokowi, ya cobalah Anda melihat dari sisi penegakan hukumnya. Jangan melulu hanya lihat daripada, oh ini karena tuduhan ijazahnya dan ini lain sebagainya. Ijazahnya belum kita buktikan. Tunggu. Akan ada waktunya kita masuk dalam pokok perkara. Coba pasal 89 KUHP yang baru Bang. 89 KUHP yang baru. Upaya paksa itu ada 9 loh. Dan 9 bisa diuji melalui lembaga pra peradilan. Apa itu? Yang pertama, penetapan tersangka. Kalau ada orang ditetapkan sebagai tersangka tanpa pernah melakukan perbuatan pidana itu, lantas penetapan tersangkanya dipaksakan. Bayangkan kalau nggak ada lembaga pra peradilan. Berarti kita kembali lagi pada zaman Hindia Belanda. Begitu negara menetapkan orang sebagai tersangka, maka negara selalu benar. Ya. Kemudian yang kedua, penangkapan. Ketiga, penahanan. Kalau penangkapan dan penahanannya dianggap selalu benar, ya, berarti bayangkan setiap warga negara yang dinyatakan sebagai tersangka tanpa dasar yuridis yang jelas, tanpa kepentingan hukum yang jelas, kemudian malam-malam didatangi oleh aparat penegak hukum, kemudian ditangkap dan diborgol. Coba kalau itu terjadi kepada Anda, apa rasanya? Ya istilahnya proseduralnya tidak benar ya. Dan itu dinyatakan tidak sah. Ya, dilakukan tidak semena-mena. Kalau prosedural sih tidak masalah. Ya. Tapi kalau tidak dengan kewenangan yang dimilikinya, nah itu boleh. Kemudian yang ketiga, penggeledahan. Coba bayangkan kalau rumah Anda digeledah tanpa sesuai dengan prosedur. Barang-barang Anda diambil, barang-barang pribadi yang nggak ada kaitannya dengan perbuatan misalnya. Ya kan? Itu sering kali itu. Oh iya, properti pribadi, misalnya handphone Anda diambil. Laptop Anda diambil. Ya, namanya penggeledahan. Kalau penggeledahan itu apa saja dalam rumah Anda, dalam diri Anda itu bisa diambil. Cuma satu yang nggak bisa digeledah, Bang. Dan yang nggak bisa dicopot dari diri kita, baju dan celana. Mungkin kalau penggeledahan itu adalah menelanjangi orang, mungkin juga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tapi sayangnya negara tidak memberikan itu penggeledahan berupa membuka baju dan membuka celana. Karena itu hanya ada di zaman Hindia Belanda. Itulah fungsinya ya? Yes, itu fungsinya pra peradilan. Kemudian berikutnya lagi penyadapan. Aduh. Sekarang diatur Bang. Penyadapan. Kalau nggak diatur kita yang pribadi-pribadi juga bisa disadap. Dong, ya? Iya. Ya, handphone Anda bisa disadap. Bayangkan kalau nggak ada lembaga pra peradilan. Dan penyadapan sekarang Bang dengan KUHP yang baru butuh izin pengadilan. Iya. Ada itu. Ada aturannya. Kemudian pemblokiran. Pemblokiran misalnya rekening Anda diblokir. Tanpa pengawasan yang jelas, tanpa dasar yuridis yang jelas. Tiba-tiba semua diblokir, Anda nggak bisa bertransaksi. Bayangkan, itu menyentuh kehidupan pribadi Anda. Kalau nggak ada lembaga pra peradilan gimana? Iya betul. Berikutnya lagi Bang, pemeriksaan surat. Bayangkan pemeriksaan surat masuk dalam upaya paksa yang bisa diuji lewat pra peradilan. Misalnya tiba-tiba ada surat-surat pribadi Anda yang diperiksa tanpa jelas. Nah, sekarang bisa dimasukkan dalam lembaga pra peradilan. Dan yang terakhir pencekalan, Bang. Ini praper kita ya. Ini praper kita ini. Jadi
kami mengajukan permohonan peradilan berkali-kali ini itu tentu sesuai dengan ketentuan pasal 89 KUHP yang baru, bahwa ada 9 hal yang bisa diuji dalam lembaga pra-peradilan yang disebut dengan upaya paksa. Dan itu siapa yang memberikan hak itu, Bang? Negara. Hukum acara pidana kita yang baru. Ya, oke. Kalau kemudian ini nanti sudah selesai semua, kita akan masuk ke pokok perkara. Pastinya. Kami ingin masuk ke pokok perkara dengan tidak ada lagi status pencekalan. Kami ingin masuk ke pokok perkara dengan tidak ada lagi label-label penangkapan, penahanan, penggeledahan yang tidak sah itu. Kami ingin masuk ke pokok perkara dengan apa? Dengan penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan hukum itu kita rontokkan dulu. Baru kemudian kita akan bicara pembuktian. Jadi satu kata kunci, sabar. Iya. Ayo, itu dari saya, Bang. Ada waktunya. Ada waktunya, bersabar saja. Bersabar. Betul. Hanya kalau saya lihat, Bang, ini akibat framing-framing dari termul-termul yang bahasanya cuma satu, mengulur-ngulur. Ini mereka-mereka ini kan yang belum tercerahkan, Bang, dengan hukum pidana yang baru. Mereka ini cocoknya hidup di zaman KUHP kolonial gitu loh. Yang selalu mengikuti pemerintah. Apa kata pemerintah Hindia Belanda, itulah yang selalu benar. Nah, itu cocok mereka hidup di zaman itu, Bang. Mereka cocoknya jadi apa ya? Jadi warga masyarakat yang tidak kritis, ya, tidak berani, ya kan? Makanya orang-orang itu sebenarnya di zaman perjuangan kemerdekaan, mereka lebih banyak cocoknya adalah berdagang, cari duit, ya apa-apa jadi orangnya pemerintah gitu loh. Beda dengan pahlawan-pahlawan kita seperti ya Patimura, siapa lagi, Bang? Pangeran Diponegoro, kemudian pahlawan-pahlawan ya pahlawan kan? kita banyak lah. Iya. Cut Nyadien dan lain sebagainya yang rela untuk hidup susah gitu. Karena apa? Karena mereka menentang kolonialisme. Nah, ayo, Bang, lagi apa yang bisa Abang sampaikan sebelum kita tutup ini, Bang? Petitum kita apa, Bang? Petitum kita. Tapi tadi sudah dibaca oleh Bang RH. Udah. Oke. Apa yang penting, Bang? Nanti di pembuktian kita berikutnya, Bang. Jadi gini, kalau kita bilang pencekalan ini ya. Menurut kita ini jangan sampai melanggar hak asasi ya manusia, dalam hal ini si Pak Roy. Ya. Ini kita harus mendepankan presumption of innocence. Ya, hingga betul, hari ini tidak ada yang menyatakan bahwa Pak Roy masih sudah bersalah. Ya. Kita harus tunggu sampai ada putusan akhir inkrah. Ya. Artinya apa? Pencekalan ini pun karena sudah dilakukan selama 6 bulan dan tidak ada perpanjangannya. Ini hubungannya dengan praper kita ya. Ya, kita di sini meminta agar pencekalan tersebut dinyatakan tidak sah, sehingga nanti dengan adanya putusan dari petitum dari kita ini, Pak Roy, kalaupun mau berjalan ke luar negeri sudah boleh.